firman Tuhan ini menjelaskan bahwa teori Calvinis sekali selamat tetap selamat, itu salah. Kitab firman Tuhan tidak pernah ngajar bacalah Alkitabmu, tidak ada. Tapi dikatakan gini, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Saudara yang terkasih, saya mengajak kita membaca dari satu teks yang menurut para ahli perjanjian lama merupakan teks paradigmatik mengenai prioritas firman Tuhan di dalam kehidupan umat Tuhan, baik di dalam era Covenant lama maupun di dalam era Covenant baru gereja Tuhan saat ini. Ulangan pasal 17 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah menduduki dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda, sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Saudara yang terkasih, pada era di bawah 10 tahun yang lalu, kekristenan di seluruh dunia, terutama di Indonesia, dirusak oleh semacam semboyan yang beredar di berbagai gereja. Dan semboyan itu adalah, saudara tidak perlu tafsirkan Alkitab, jangan menafsirkan Alkitab, saudara hanya perlu taat kepada Alkitab. Taat kepada Alkitab, tidak perlu belajar, tidak perlu studi teologi, tidak perlu menafsirkan Alkitab. Yang penting adalah saudara taat kepada Alkitab. Saudara, semboyan yang merusak itu diedarkan oleh para pendeta yang tidak belajar, yang tidak mau studi, yang tidak mau disiplin untuk mengikuti studi formal 4 tahun, 5 tahun, S1, S2, S3. Mereka tidak mau belajar. Kemudian berupaya melindungi kemalasan mereka dengan menciptakan semboyan itu. Kemudian mereka naik ke atas mimbar, berkhotbah, asal mangap, asal cuap-cuap, kemudian mengindoktrinasi jemaat. Tidak perlu belajar teologi, tidak perlu studi, tidak perlu baca buku, tidak perlu belajar langkah-langkah menafsirkan Alkitab secara baik dan bertanggung jawab yang saudara sebut sebagai hermeneutik. Tidak perlu. Yang perlu adalah saudara baca, kemudian langsung taat kepada Alkitab firman Tuhan. Yang penting saudara punya hati yang tulus, yang penting punya motivasi yang murni. Tidak perlu punya pengetahuan yang tinggi, tidak perlu punya gelar sarjana, gelar magister, apalagi gelar doktor dan lain sebagainya. Itu semua tidak penting kata mereka. Yang paling penting adalah baca Alkitab, taat, kemudian that's it. Saudara-saudara yang terkasih, semboyan yang merusak itu, puji Tuhan, akhir-akhir ini telah mulai hilang perlahan-lahan dari dalam kekristenan. Kita bersyukur semboyan itu tidak lagi didengang-dengungkan di berbagai mimbar di gereja-gereja sampai dengan saat ini, karena semboyan itu terus-menerus dilawan dengan gigih dan terus-menerus oleh para hamba Tuhan yang setia kepada Alkitab firman Tuhan.
Tapi sayang sekali saudara-saudara, sayang sekali, kekristenan rupanya akan terus-menerus diuji dan digoncangkan dengan orang-orang yang memang tidak mau belajar, tapi hanya ingin naik ke atas mimbar dan berkhotbah. Saudara-saudara, sebagai contoh, baru sekitar 1 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, bahkan sampai saat ini masih viral di YouTube dan juga di TikTok, beredar cuplikan khotbah dari seorang pastor. Hari ini para pendeta tidak mau disebut pendeta lagi, mereka sebut diri mereka pastor katanya. Akhirnya mereka jadi plaster. Ada seorang pastor yang sangat terkenal. Kalau saudara ikuti YouTube atau ikuti TikTok, itu orang itu cuplikan-cuplikan khotbahnya itu selalu muncul. Seorang pastor pengkhotbah motivasional. She is not the gospel preacher. Dia bukan pengkhotbah Injil, dia adalah pengkhotbah motivasional. Namanya Yeni Kristianus. Saya sebut namanya karena memang dia terkenal dan memang itu bisa dibuktikan tanpa bermaksud untuk menyerang personal. Yeni Kristianus ini di dalam salah satu cuplikan khotbahnya, dan itu beredar viral sekali. Sudah banyak orang meminta saya untuk menanggapinya secara khusus. Saya belum sempat menanggapinya, tapi akan saya tanggapi secara ringkas melalui khotbah ini, sekaligus mengedukasi saudara-saudara sekalian, para calon hamba Tuhan maupun para hamba Tuhan. Yeni Kristianus mengatakan begini, saya merasa tertekan karena ada keharusan membaca Alkitab di gereja. 1 hari harus 3 pasal. Kemudian dia mengatakan, tidak ada perintah untuk menghabiskan Alkitab. Dalam arti, tidak ada perintah untuk membaca Alkitab sampai habis. Yang paling penting adalah saudara tahu satu firman, kemudian saudara taat, daripada banyak firman, tapi saudara tidak taat. Yang paling penting adalah perintah untuk merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan. Tidak pernah ada perintah membaca Alkitab. Saudara-saudara, kenapa para pengajar sesat semacam ini menarik perhatian orang? Karena mereka mengatakan half truth. Kebenaran dicampurkan dengan ketidakbenaran. Jadi saudara mau tidak setuju juga, saudara dipaksa untuk setuju. Karena siapa yang bisa membantah bahwa kita harus melakukan firman Tuhan? Apakah kita harus melakukan firman Tuhan? Yes. Apakah kita harus merenungkan firman Tuhan? Yes. Apakah kita harus memperkatakan firman Tuhan? Yes. Jadi itu truth, tapi menjadi half truth, setengah benar ketika dikontraskan dengan keharusan untuk membaca Alkitab. Saudara tidak perlu baca Alkitab sampai selesai, kata Yeni Kristianus. Tidak perlu, tidak ada ayatnya di dalam Alkitab. Dan itu membuktikan memang dia tidak pernah baca Alkitab sampai selesai. Karena banyak ayat di dalam Alkitab mengatakan harus baca Alkitab. Saudara tidak perlu baca Alkitab sampai selesai. Yang paling penting adalah satu firman. Saudara tahu satu firman, kemudian taat kepada firman itu stupid. Dan akan saya perlihatkan kepada saudara mengapa itu stupid. Nah, dalam kaitan dengan teks ini saudara-saudara, Ulangan pasal 17 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-20 yang baru saja kita baca tadi, adalah penting untuk kita memperhatikan jarak aplikasi antara kita pembaca masa kini dengan konteks original dari Ulangan pasal 17 yang tadi kita baca. Dan ada 3 pokok yang kita harus aware saat membaca, kemudian berupaya menarik aplikasi dari teks yang baru saja kita baca. Yang pertama, teks ini ada di dalam kumpulan, ada di dalam korpus perjanjian lama yang terikat dengan perjanjian dengan Musa yang disebut dengan Covenant Lama. Nah, kita yang hidup saat ini sebagai orang-orang Kristen menerima perjanjian lama sebagai firman Tuhan, tetapi dari segi covenant, dari segi perjanjian kita itu bukan dengan Musa.
perjanjian kita adalah dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membawa new covenant. Inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Jadi perjanjian kita, covenant kita bukan dengan Moses, bukan dengan Musa, tapi dengan Tuhan Yesus. Nah, ini penting karena nanti ada hal-hal di dalam teks ini yang tidak berlaku bagi kita. Meskipun secara prinsipil teks ini tetap relevan dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saat Musa memberikan perintah yang terdapat di dalam Ulangan pasal 17 ini, Musa bicara tentang tugas seorang raja. Jadi nanti kalau Israel sudah tiba di negeri perjanjian, yaitu Kanaan, kemudian mereka ingin punya raja, nah tugasnya apa? Itulah yang secara garis besar, secara prinsipil ditegaskan, dikemukakan oleh Musa di dalam teks ini. Artinya teks ini bicara tentang tugas kewajiban seorang raja di Israel. Nah, saudara raja atau bukan? Saudara bukan raja, saya juga bukan raja. Kita jauh dari raja. Saudara dan saya bukan raja. Artinya ada jarak antara kita dengan teks ini, dan itu harus membuat kita hati-hati untuk membaca teks-teks semacam ini kemudian langsung aplikasikan. Karena teks ini tidak bicara tentang orang awam, tidak bicara tentang masyarakat biasa, tidak bicara tentang jemaat awam. Teks ini bicara tentang tugas seorang raja di Israel kuno pada saat itu dan di sana. Kita bukan raja, kita bukan monark. Kita adalah pembaca kontemporer yang jauh dari konteks kerajaan pada masa itu. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yang kita perlu hati-hati supaya waktu baca teks semacam ini kita jangan langsung berpikir, oh ini tentang saya. Teks ini kalau saudara baca khususnya di ayat 14, ayat 15, mengantisipasi tentang nanti Israel yang baru saja keluar dari Mesir akan masuk ke dalam negeri perjanjian. Nah, di dalam teologi perjanjian lama, negeri perjanjian itu adalah negeri perjanjian yang bersifat nyata, bersifat geografis, dan bersifat politis yang ada di Kanaan yang hari ini dikenal dengan negara Israel saat ini sekarang. Artinya pada saat mereka keluar dari Mesir menuju ke Israel, menuju ke Kanaan, negeri perjanjian itu, Musa mengantisipasi nanti kalau kamu sudah di dalam, sudah tiba, sudah menempati negeri perjanjian itu, inilah yang harus kamu lakukan dalam kaitan dengan seorang raja. Nah, kita yang hidup sekarang tidak lagi punya ekspektasi soal negeri perjanjian yang sifatnya geografis dan yang sifatnya politis. Saudara kalau sampai mati, lahir kemudian sampai dengan mati, tidak pernah pergi ke Israel juga tidak apa-apa, itu tidak mempengaruhi keselamatan saudara. Tapi bagi orang Israel kuno, negeri perjanjian itu menjadi tujuan, menjadi purpose. Kenapa mereka keluar dari Mesir dengan banyak sekali perlawanan, dengan banyak sekali kesusahan, melewati padang gurun Sin selama 40 tahun berputar-putar di situ. Tujuannya apa? Tujuannya untuk masuk ke negeri perjanjian. Nah, kita punya tujuan itu bukan pergi ke Israel. Sekarang ini kan banyak pendeta jualan Israel, mau baptis juga pergi ke Israel, perjamuan kudus juga pergi ke Israel. Saya tidak bilang itu salah, tapi kalau kamu jualan itu, what is the point? Apa poinnya? Kita hidup di dalam era covenant baru. Negeri perjanjian kita itu bukan Israel yang sekarang. Israel, Kanaan di era covenant lama hanya merupakan bayangan, merupakan shadow dari negeri perjanjian yang sesungguhnya, yaitu langit baru dan bumi baru, kehidupan yang kekal di dalam surga bersama dengan The Trinity, bersama dengan Allah Tritunggal. Tujuan kita, arah dari hidup kita bukan lagi Israel yang sekarang ada di Palestina sana. Arah dari hidup kita, dari perjalanan hidup kita sebagai orang percaya,
akhirnya itu adalah langit baru dan bumi baru. Nah, 3 pokok itu membuat kita harus hati-hati untuk mengaplikasikan begitu saja segala sesuatu yang ada di dalam teks ini. Tapi itu tidak berarti bahwa teks ini tidak relevan dengan kita. Of course, sangat relevan sekali. Dan karena itu kita perlu memperhatikan poin yang kedua, yaitu struktur dari teks ini. Apa garis besar dari teks ini? Saudara, kalau you khotbah jangan ngalor ngidul kemana-mana ya. Setia kepada teksnya. Para mahasiswa, para dosen, waktu ajarin para mahasiswa khotbah, setia kepada teksnya, jangan ngalor ngidul kemana-mana. Jangan gentayangan seperti layang-layang putus. Baca teksnya, kemudian eksposisi teksnya, jelaskan konteksnya, baru setelah itu tarik aplikasinya. Jangan berdansa-dansa kemana-mana. Ya, perhatikan apa yang dikatakan teks itu, struktur dari teks itu. Teks itu mulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-20 itu bisa dibagi menjadi 2 pokok besar. Ayat 14 sampai ayat 15 itu bicara tentang konteksnya. Dan tadi saya sudah singgung, konteksnya adalah Musa mengantisipasi nanti kalau kamu sudah masuk ke negeri perjanjian, kemudian kamu pengen punya raja, itu memberikan konteks untuk membaca perintah-perintah yang ada di dalam ayat itu. Jadi ayat 14 dan ayat 15 meletakkan konteks dari teks itu. Kemudian ayat 16 sampai dengan ayat 20 itu berisi perintah. Jadi ada konteksnya, kemudian ada perintah. Perintahnya ada di ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Kemudian mengenai perintah yang ada di ayat 16 sampai dengan ayat 20, itu saudara bisa bagi jadi 2 lagi. Di ayat 16 sampai ayat 17 itu adalah perintah yang sifatnya negatif, artinya bersifat larangan. Janganlah, artinya ada larangan di situ, ada perintah negatif di situ. Itu ayat 16 dan ayat yang ke-17. Kemudian ayat 18 sampai dengan ayat 20 itu perintah yang sifatnya positif. Ini yang harus kamu lakukan. Jadi ayat 16-17 berisi larangan. Kemudian ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20 itu berisi perintah. Nah, dengan gambaran tentang alur pikir, pokok pikiran di dalam teks itu, sekarang mari kita perhatikan 2 jenis perintah di dalam teks itu. Kita mulai dari yang pertama, perintah negatifnya, ayat 16, ayat 17. Di dalam ayat 16, ayat 17 ada 3 larangan di situ. Larangan yang pertama adalah jangan memiliki banyak kuda. Nah, hari ini kita perlu punya kuda atau tidak? Kita perlu punya kuda atau tidak? Kalau saudara pakai kuda hari ini, saudara akan menjadi tontonan yang sangat menarik sekali. Itu sebabnya tadi saya bilang kita perlu memperhatikan jarak teks ini dengan kita. Teks ini tidak bisa serta-merta itu diaplikasikan bagi kita, karena di dalam teks ini raja-raja pada masa itu, dalam konteks itu Tuhan bilang jangan punya banyak kuda. Itu saudara bisa temukan di dalam ayat 16a. Nah, kuda di situ saudara-saudara itu bukan sekadar kuda. Di dalam dunia kuno, kalau saudara punya kuda yang banyak sebagai seorang raja, itu merupakan simbol dari kekuatan militer. Karena orang pergi berperang, maju ke medan pertempuran, itu biasanya selain para pasukan yang berjalan kaki, tapi mereka juga punya pasukan yang disebut dengan para pasukan berkuda. Jadi semakin banyak you memiliki kuda sebagai seorang raja pada masa itu, you memiliki pasukan yang kuat, kekuatan militer yang kuat. Nah, Tuhan bilang tidak usah punya banyak itu. Nah, tidak berarti Tuhan bilang seorang raja itu tidak usah punya kekuatan militer. Bukan soal itu. Yang Tuhan bilang adalah jangan sampai rasa amanmu, securitymu didasarkan semata-mata kepada kekuatan militermu, karena yang menjadi penjaga Israel itu bukan kuda-kuda itu. Yang menjadi penjaga Israel adalah Tuhan semesta alam. Itu yang pertama. Yang kedua, selain jangan memiliki banyak kuda,
Ayat 16b bilang jangan membuat Israel kembali ke Mesir. Jangan membuat Israel kembali ke Mesir. Nah, kalau saudara membaca seluruh perjanjian lama, termasuk seluruh perjanjian baru, Mesir yang tadinya menjadi tempat di mana Israel diperbudak, di kemudian hari oleh para penulis Alkitab di kemudian hari menjadikan Mesir sebagai simbol dari kejahatan, simbol dari angkara murka, simbol dari dosa, simbol dari perbudakan, simbol dari kematian. Segala sesuatu yang tidak bagus, segala sesuatu yang menentang Tuhan, segala sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan, itu disimbolkan dengan Mesir. Misalnya kalau saudara baca Yesaya 30 ayat 6, Mesir digambarkan sebagai Rahab yang menganggur. Rahab di situ bukan Rahab yang membebaskan para mata-mata yang mau masuk di Yeriko itu. Rahab di situ itu adalah nama ular besar di dalam mitologi kuno yang merupakan simbol dari kekuatan setan, simbol dari kekuatan iblis, dan Rahab itu tinggal di dalam air yang banyak, laut yang dalam. Jadi di dalam mitologi kuno Rahab itu adalah semacam ular besar yang sangat menakutkan sekali. Itu menjadi simbol dari kekuatan kegelapan, kekuatan angkara murka, kekuatan kematian. Itu Rahab. Dan Rahab ini digunakan sebagai nama metaforik untuk Mesir. Jadi Mesir adalah negeri kejahatan, negeri perbudakan, negeri dosa, negeri kematian. Tuhan bilang, jangan bawa lagi umatku kembali ke sana. Saya sudah menebus mereka, saya sudah membawa mereka keluar dari negeri kematian itu, negeri perbudakan itu, negeri dosa itu, negeri penyembahan berhala itu. Jangan sekali-kali engkau sebagai raja membawa umatku kembali ke sana. Bahkan di dalam perjanjian baru, saudara-saudara, kalau saudara baca Wahyu pasal yang ke-11, para pengikut dari binatang buas, di dalam kitab Wahyu itu binatang buas itu adalah simbol dari iblis dan kaki tangannya. Ada 3 binatang buas di situ. Para pengikut dari binatang buas itu dikatakan dibunuh oleh Tuhan, kemudian mayat mereka tergeletak di kota besar yang secara rohani disebut dengan 2 nama, Sodom dan Mesir. Wahyu pasal 11 ayat yang ke-8. Jadi Mesir itu menjadi simbol dari kematian, tempat kematian, tempat penghakiman, tempat penghukuman bagi orang-orang yang memberontak melawan Delem, melawan sang anak domba, melawan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan yang sangat menarik adalah di Wahyu pasal 11, tempat Tuhan Yesus disalib. Tempat Tuhan Yesus disalib, saudara tahu secara historikal Tuhan Yesus disalib di Yerusalem. Tapi secara teologikal, menurut Wahyu pasal 11, Yerusalem yang menjadi tempat Yesus disalib, Golgota, tempat Yesus disalib, itu dikasih nama yang lain, Mesir. Mesir, tempat di mana Tuhan disalib. Jadi waktu Tuhan Yesus disalib, secara fakta, secara historikal, disalibkan di Golgota. Tapi secara teologis, Golgota itu adalah simbol, dan nama simboliknya, nama lain dari Golgota adalah Mesir. Mesir adalah tempat di mana Sang Juru Selamat dibunuh, disalibkan, menderita, dan mati bagi kita. Kalau saudara baca seluruh Alkitab, baik itu di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru, Tuhan bilang, kamu jadi raja tidak boleh membawa umatku kembali ke negeri dosa, negeri kematian, negeri malapetaka, negeri penghakiman, negeri penghukuman. Tidak boleh. Kemudian yang ketiga, jangan mengambil banyak istri. Ayat yang ke-17. Nah, itu masih kita perlu bahas hari ini atau tidak? Kita semua hidup dengan biblical worldview bahwa orang Kristen itu punya 1 istri, punya 1 suami. Pernikahan yang monogami. Jadi apa maksudnya Tuhan bilang jangan mengambil banyak istri? Saudara, di dalam konteks dunia kuno, ini bukan hanya persoalan seks. Bukan soal itu. Di dalam konteks dunia kuno, bagaimana caranya kamu membangun relasi politik?
cara kamu membangun relasi politik adalah melalui pernikahan. Jadi kalau kamu itu raja, kemudian kerajaanmu itu dianggap cukup kuat, punya kekuatan militer, punya border yang dijaga dengan ketat, dan punya pasukan yang kuat, maka kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitar kamu, bagaimana caranya mereka membangun relasi dengan kamu supaya kamu jangan nyerang mereka? Mereka akan kasih anak perempuannya supaya membangun ikatan politik. Karena kamu sudah nikahi anak perempuannya, of course kamu tidak akan nyerang negara itu. Jadi pernikahan bagi raja di dunia kuno itu bukan hanya persoalan soal dia itu memang nakal, gatal, bukan. Tapi itu persoalan politik. Jadi semakin banyak istri seorang raja, membuktikan dia adalah raja yang besar. Artinya banyak kerajaan itu mau untuk membangun relasi politik dengan dia. Mereka tidak mau mess up dengan raja itu. Dan saudara perhatikan di dalam sejarah Israel, itulah yang membuat Salomo itu punya banyak istri. Itu ribuan itu. Saya tidak tahu bagaimana caranya dia menangani ribuan itu. Tapi itu ribuan itu belum selirnya lagi. Karena apa? Karena Salomo adalah seorang raja yang besar. Jadi kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar dia membangun relasi politik supaya adalah dengan memberikan anak-anak perempuan mereka. Nah, saudara-saudara, kenapa Tuhan bilang jangan ambil banyak istri? Karena dikasih alasannya di situ supaya hatimu itu jangan dipimpin kepada Allah-Allah lain. Dan memang itulah yang terjadi dengan Salomo. Kalau saudara baca di 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai dengan 8, teks itu mengatakan Salomo mencintai banyak wanita, dan karena itu membuat dia menyimpang kepada ilah-ilah lain. Bahkan dia ikut membangun kuil-kuil berhala supaya para istrinya itu punya tempat ibadah. Karena kalau you punya istri yang banyak, datang dari latar belakang penyembahan berhala yang berbeda, otomatis kalau sudah ditambah dengan baperan, perasaan, otomatis kamu bilang, saya ingin menyenangkan dia. Jadi caranya menyenangkan bagaimana? Bangun kuil buat dia, bangun kuil buat dia, bangun kuil buat dia. Itulah yang terjadi dengan Salomo. Salomo yang dikenal sebagai orang yang berhikmat, meninggalkan bagi kita kitab Pengkhotbah, kitab Amsal, kitab Kidung Agung, tapi mengakhiri hidup sebagai orang yang tidak berhikmat. Itu Salomo. Karena dia punya banyak istri dan punya banyak selir. Jadi saudara lihat, memang larangan-larangan di sini tidak langsung terkait dengan kita, tapi kalau saudara dengar penjelasan saya tadi, itu langsung terkait dengan kita. Jangan mengandalkan kekuatan militer, itu relevan tidak dengan kita? Yes. Security kita, keamanan kita tidak didasarkan atas kekuatan berapa banyak pasukan yang menjaga kita. No, itu semua tidak akan berguna kalau memang Tuhan mengizinkan kita terjadi sesuatu bagi kita. Karena penjaga kita bukan manusia, bukan senjata, bukan tank, bukan kekuatan militer, bukan pejabat, bukan politisi, bukan ahli hukum. Penjaga kita adalah Tuhan semesta alam. Pertolongan kita itu bukan dari kekuatan manusia, bukan dari kekuatan militer, bukan dari kekuatan hukum. Meskipun saya tidak bilang itu tidak berguna, tapi yang paling ultimate adalah perlindungan, penjagaan, providensi, pemeliharaan dari Allah Tritunggal, pencipta alam semesta, Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan membawa Israel kembali ke Mesir. Itu bukan hanya persoalan bahwa orang Israel tidak boleh kembali ke Mesir. Jangan kembali kepada jalan dosa. Jangan kembali kepada kehidupan berdosa yang darinya Tuhan sudah menebus kamu. Apakah itu relevan dengan kita? Of course, itu relevan dengan kita. Barang siapa yang sudah diselamatkan, surat Petrus mengatakan kita dipanggil keluar daripada gelap kepada terangnya yang ajaib. Kehidupan di dalam terangnya yang ajaib melarang kita tidak boleh lagi kembali kepada jalan dosa, tidak boleh lagi kepada kehidupan yang lama. Saudara yang hari ini ada di sini, yang masih baru,
saudara berkomitmen untuk keluar dari kehidupan yang lama, memasuki kehidupan yang baru, kehidupan disiplin, kehidupan komitmen, kehidupan belajar, kehidupan pembentukan. Jangan lagi kembali kepada kehidupan yang lama. Bertekun di jalan pembentukan itu, bertekun di jalan belajar itu, bertekun di dalam panggilan Tuhan itu. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Menyerukan kepada saudara-saudara, jangan pernah kembali ke Mesir, jangan pernah kembali kepada kehidupan yang diperbudak oleh dosa di dalam kegelapan, dan nanti saudara akan berakhir dengan kematian di luar Tuhan. Harus tetap bertekun di jalan Tuhan, di panggilan Tuhan, di negeri perjanjian. Kemudian yang ketiga, jangan mengambil banyak istri, membangun koneksi sana sini dengan tujuan supaya memperluas kekuasaan. Itu bukan, tadi saya katakan itu bukan soal seks, itu soal reputasi politik, itu soal membangun kekuasaan yang luas. Saudara, menjadi hamba Tuhan itu bukan soal kekuasaan. Saudara disebut hamba Tuhan, bukan disebut penguasanya Tuhan. Kamu dipanggil untuk melayani, dipanggil untuk melayani, dipanggil bukan untuk berkuasa, tapi dipanggil untuk melayani. Yes, kamu punya otoritas. Sebagai hamba Tuhan, you punya otoritas. Otoritas untuk menegur dosa, otoritas untuk mengajarkan doktrin, otoritas untuk menegakkan kebenaran, otoritas untuk berkhotbah, otoritas untuk menggembalakan. Yes, yes, yes. Tapi kamu adalah hamba. Kamu bukan penguasa. Servant leadership. Sebagaimana yang diajarkan Tuhan Yesus, barang siapa yang ingin menjadi besar, dia harus menjadi yang terkecil. Itu perintah negatifnya. Jadi apakah relevan dengan kita? Yes, sangat relevan dengan kita sebagai hamba Tuhan. Sekarang kita pindah kepada perintah positifnya. Di ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20, teks itu memberikan perintah, kalau nanti kamu sudah punya raja, apa tugas paling pertama yang harus dilakukan seorang raja? Bukan membentuk kabinet yang baru, bukan membentuk pasukan yang kuat. Tugas pertama yang harus dilakukan seorang raja Israel adalah membuat salinan Taurat bagi dirinya sendiri. Saudara baca di ayat yang ke-18. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan itu, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum itu menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi, dan bukan hanya menulis kemudian dia simpan. Ayat 19, itulah yang harus ada di sampingnya. Haruslah ia membacanya seumur hidup untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan itu untuk dilakukan, supaya ia jangan tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya ia jangan menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Jadi tugas pertama menjadi raja Israel adalah membuat salinan bagi diri sendiri. Taurat itu dia harus salin. Kemudian setelah dia salin, Taurat itu harus dia baca seumur hidupnya. Nah tadi Henry Kristianus bilang apa? Tidak ada perintah membaca Alkitab di dalam Alkitab. Artinya dia tidak pernah baca ayat ini. Ini bukan hanya baca 1-2 kali, tapi harus dibaca seumur hidupnya. Dan tujuannya dikasih tahu di situ. Yang pertama, supaya mengajar dia takut akan Allah. Yang kedua, mengajar dia berpegang kepada segala ketetapan dan isi-isinya. Yang ketiga, mengajar dia rendah hati, jangan menjadi sombong, jangan menjadi tinggi hati. Dan yang keempat, mengajar dia supaya tidak menyimpang ke kiri dan menyimpang ke kanan. Itu perintah positifnya. Nah, dari dua jenis perintah itu, perintah negatif dan perintah positif itu, sekarang saya akan ajak saudara melihat 2 poin aplikasi. Sekarang relevansinya untuk kita apa? Kita bisa tarik beberapa poin sekaligus, tapi demi keringkasan ini sudah hampir 5:30. Jadi saya ajak saudara lihat 2 aplikasi dari teks ini. Pertama, teks ini mengajarkan kepada kita mengenai prioritas firman Tuhan.
prioritas firman Tuhan. Saudara-saudara, salah satu prinsip dari para reformator adalah sola scriptura. Hanya Alkitab firman Tuhan yang memiliki otoritas mutlak, dan bukan hanya memiliki otoritas mutlak, tapi otoritas mutlak yang tanpa salah, infallible dan ineran, tidak gagal dan tidak salah. Saudara, asumsi di balik perintah Tuhan ini harus kamu baca terus menerus seumur hidupmu. Asumsinya adalah bahwa firman Tuhan, pada konteks itu Taurat Tuhan, tapi pada konteks kita perjanjian lama dan perjanjian baru, 66 kitab kanonik itu, firman Tuhan adalah dasar paling mutlak yang menjadi panduan untuk everything yang kita lakukan sebagai hamba Tuhan. Jadi ini bicara tentang prioritas dari firman Tuhan di dalam pelayanan, khususnya pelayanan seorang hamba Tuhan. Dan untuk bicara tentang prioritas itu, saya ajak kita melihat 4 poin penting. Pertama, kenapa firman Tuhan itu adalah prioritas mutlak bagi seorang hamba Tuhan? Pertama, firman Tuhan itu membentuk worldview Kristen, membentuk cara pandang Kristen. Saudara, kalau saudara baca Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu, saudara akan mendapatkan apa yang disebut dengan worldview Kristen, wawasan dunia Kristen. Saudara dapat ajaran tentang Allah, dapat ajaran tentang manusia, dapat ajaran tentang dosa, tentang Kristus Yesus, siapa dia, tentang keselamatan, tentang gereja, tentang akhir zaman, tentang everything di dalam hidup ini. Itu dibentuk wawasan dunianya, cara pandangnya dengan atau melalui membaca Alkitab secara utuh dan secara total. Jadi tidak ada satupun sumber seperti Alkitab yang dapat membentuk cara pandang kita yang utuh mengenai siapa kita, siapa Tuhan, siapa Kristus, keselamatan itu apa, dan bagaimana gereja itu apa, dan bagaimana terdiri dari siapa saja, apa pengharapan eskatologis kita, segala sesuatu yang kita perlukan untuk iman dan kehidupan, itu kita dapatkan hanya dan hanya melalui Alkitab firman Tuhan. Saudara, kalau baca 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, theopneustos, breathed out by God, diinspirasikan oleh Allah, bermanfaat untuk apa? Bermanfaat untuk teaching, doktrin, dan bermanfaat untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus dalam tiap-tiap perbuatan baik. Jadi Alkitab membentuk worldview kita, cara pandang kita, apa yang kita imani, dan bagaimana kita memberikan respons terhadap apa yang ada di dalam dunia ini. Dengan kata lain, kalau Henny Kristianto mengatakan yang penting satu firman kemudian taat, itu stupid. Worldview itu tidak dibentuk dengan satu ayat. Worldview itu dibentuk dengan tota scriptura, the totality of the teaching of all scriptures. Totalitas ajaran Alkitab. Dengan kata lain, kita harus sebagai hamba Tuhan, apalagi sebagai hamba Tuhan, merupakan satu kewajiban, keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar, memiliki pemahaman total terhadap kitab suci. Karena dengan pemahaman total itu, total scriptura itu, worldview kita, cara pandang kita mengenai Tuhan, diri kita, keselamatan, gereja, akhir zaman, termasuk dunia ini, termasuk apa yang menjadi tanggung jawab kita, itu dibentuk atas dasar yang sangat solid. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab itu merupakan prioritas bagi hamba Tuhan. Karena Alkitab memberikan kepada kita daya tahan di dalam pelayanan. Satu kali lagi, Alkitab, firman Tuhan itu memberikan kepada kita daya tahan di dalam, stamina di dalam pelayanan. Kalau saudara baca 2 Korintus pasal 4 misalnya, Paulus mengatakan, dan kami tidak menjadi tawar hati, kami tidak menjadi loose heart. Why? Kenapa? Karena Paulus memiliki pemahaman yang solid, iman yang teguh akan apa yang diajarkan oleh Kristus, dan mengerti dengan baik apa yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Waktu orang menyusahkan engkau ingat firman Tuhan. Dia orang berdosa, dia dapat melakukan hal yang salah,
Tapi apa yang dia lakukan terhadap saya tidak melebihi apa yang Kristus lakukan bagi saya. Itu worldview Alkitab. Waktu orang merugikan engkau, engkau pengen banget untuk balas kan? Tapi kemudian engkau ingat ajaran Tuhan Yesus. Berdoalah bagi musuhmu. Dan seterusnya. Waktu engkau mengalami kesusahan di dalam pelayanan. Waktu saya kunjungi Mamuju, saya sudah cerita kepada saudara-saudara ya. Itu kalau kita mau buang air aja susah. Itu mana si siapa ini, Lisar dengan Lena. Mereka jaga di pintu ya supaya orang jangan masuk. Karena tidak ada pintunya. Waktu engkau mengalami kesusahan di dalam pelayanan, engkau ingat betapa Tuhan Yesus sudah mati bagi saudara. Engkau ingat bahwa sukacita kita dan penghiburan kita bukan datang dari situasi dan lain sebagainya, tapi datang dari Allah yang telah memanggil kita untuk menjadi hamba-hambanya, memberikan kita daya tahan di dalam pelayanan. Saudara-saudara, pekerjaan yang paling menyita banyak emosi, menyita banyak mental, menyita banyak hal terkait dengan psikologi saudara, itu adalah pekerjaan menjadi seorang pendeta. Kalau saudara punya 100 jemaat, saudara berhadapan dengan 100 macam karakter. Ada yang bicara dengan saudara itu sopan, ada yang di depan saudara senyum, di belakang ngomongin saudara. Ada yang setelah kasih persembahan dia tulis di Facebook. Ada yang ajak saudara makan, nanti dia cerita, kemarin saya ajak dia makan, pendeta itu kasihan tidak pernah makan di tempat yang bagus. Kemudian kalau saudara tidak bertumbuh, tidak kokoh di dalam firman Tuhan, saudara akan segera bilang, ini jemaat kurang ajar, ngapain saya melayani mereka? Firman Tuhan itu memberikan saudara daya tahan di dalam pelayanan. Pada malam-malam yang gelap di dalam kehidupan pelayananmu, pada hari-hari di mana semua orang menyalahpahami kamu, kamu tidak akan patah semangat, tidak akan menjadi putus asa, tidak akan menjadi kecewa kemudian meninggalkan pelayanan, karena kamu berakar di dalam totalitas ajaran firman Tuhan, bukan 1-2 ayat firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, firman Tuhan adalah prioritas bagi seorang hamba Tuhan, karena firman Tuhan adalah benteng yang teguh untuk melawan ajaran-ajaran sesat. Saudara Calvin mengatakan, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan harus punya 2 suara. Suara sebagai gembala yang berbicara secara lembut kepada domba-domba Kristus, tapi suara sebagai seorang panglima yang menghalau musuh-musuh Kristus, para serigala, para pengajar sesat yang datang mencoba merampas domba-domba Kristus. Seorang pendeta, seorang hamba Tuhan harus berdiri sebagai panglima Tuhan Yesus Kristus dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan di tangannya, bersiap menebas siapa saja yang mencoba merampas umat Tuhan dari ajaran yang benar. Saudara, itu sebabnya kalau saudara lihat saya, kalau saya ngomong tentang para pengajar sesat itu, saudara tidak pernah lihat loh saya ngomong yang lembut loh. Tapi kalau saya ngomong dengan jemaat, saudara akan lihat saya akan ngomong dengan segala kelembutan. Karena seorang hamba Tuhan harus punya 2 suara. Suara di hadapan para domba Kristus, dan suara di hadapan para serigala, para pengajar sesat yang mencoba datang dengan berpenampilan seperti domba padahal mereka adalah serigala, naik ke atas mimbar mengajarkan ajaran yang sesat, ajaran yang kacau balau kepada jemaat. Orang-orang semacam itu, Titus pasal 1 ayat yang ke-8, Paulus memandatkan kepada gembala di pulau Kreta namanya Titus, mulut mereka harus dibungkam. Saudara, kita tugas mempertobatkan orang itu pekerjaan Roh Kudus, tapi tugas hamba Tuhan adalah membungkam para pengajar sesat. Kalau saudara tidak kokoh, tidak solid di dalam pengetahuan saudara akan firman Tuhan, bagaimana saudara lawan ajaran sesat? Kalau you bertumbuh di dalam firman Tuhan, you tidak akan digoncangkan oleh ajaran dan rupa-rupa angin pengajaran sesat. Tugas hamba Tuhan bukan hanya mengajarkan yang benar, tapi juga menyatakan yang salah. Banyak orang sekarang kan bilang begini, Pak, ajarin aja apa yang Bapak percaya benar. No, berarti kamu tidak ngerti Alkitab. Karena
Karena Alkitab mengatakan bukan hanya mengajarkan yang benar, tapi juga menyatakan yang salah. Itu otoritas seorang hamba Tuhan. Berakar di dalam firman Tuhan membuat saudara itu punya stamina, punya daya tahan, dan punya kekuatan untuk melawan ajaran-ajaran sesat. Hamba-hamba Tuhan, para mahasiswa, alumni dari STT Rai Batam bukan hanya tidak boleh mengajarkan ajaran sesat, tapi juga harus berani melawan ajaran sesat. Saudara harus berani tidak populer. Kalau hari ini saudara menjilat-jilat orang, mengatakan hal-hal yang menurut ukuran dunia ini sopan dan lembut dan lain sebagainya, saudara akan disenangi. Kalau saudara melawan ajaran sesat, saudara tidak disenangi. Siapapun, 10.000, 10 juta, 100 juta, 1 miliar tidak senang dengan kamu karena kamu melawan ajaran sesat, persetan dengan mereka. Biarlah mereka semua masuk neraka. Tapi Alkitab firman Tuhan, kebenarannya, kemurniannya harus dijaga dengan penuh takut dan gentar kepada Tuhan. Bendera Injil Tuhan Yesus Kristus, ajaran yang sehat dan ajaran yang murni tidak boleh lepas dari tangan saudara. Yang keempat ya, Alkitab adalah prioritas karena Alkitab membentuk kesenangan yang baru. Dari ingat tadi Pak Ibu Heni bilang saya tertekan membaca Alkitab. Kalau kamu tertekan membaca Alkitab, jangan-jangan kamu bukan orang Kristen. Coba baca Mazmur terpanjang, pasal terpanjang di dalam Alkitab, Mazmur 119. Mazmur 119 itu berisi 176 ayat. Dan isinya tentang apa? Tentang Alkitab. Jadi pasal terpanjang di dalam seluruh Alkitab adalah tentang Alkitab. Kalau saudara baca di situ, mencintai Taurat Tuhan. Kalau orang mencintai Taurat Tuhan, dia tertekan enggak? Tertekan enggak? Kalau saya mencintai Ibu Ramayani, saya tertekan enggak? Saudara tidak akan tertekan mencintai seseorang. Saudara perhatikan, Alkitab menggunakan kata yang sangat dekat di hati kita, mencintai Taurat Tuhan. Kalau saudara mencintai Taurat Tuhan, saudara tidak mungkin tertekan. Kalau Ibu Heni bilang dia tertekan membaca Alkitab, itu sudah bukti dia tidak mencintai Taurat Tuhan. Atau Alkitab mengatakan, Taurat itu, ayat 103, Taurat itu manis bagai madu. Sweet, manis bagai madu. Itu membuat orang tertekan atau membuat orang senang? Senang dong. Atau Alkitab mengatakan, pelita dan terang bagi jalanku. Ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Waktu saudara berjalan di dalam terang, saudara tertekan atau saudara senang? Jadi semua yang dikatakan oleh Ibu Heni tadi, itu persis opposite, persis terbalik dari yang Alkitab ajarkan. Nah saudara-saudara, membaca Alkitab itu akan membentuk kesenangan baru di dalam hati kita. Kita akan semakin senang membaca Alkitab. Semakin kita membaca Alkitab, semakin kita senang membaca Alkitab. Itu sebabnya sangat penting firman Tuhan menjadi prioritas bagi kita sebagai hamba Tuhan. Yang kedua, bukan hanya Alkitab itu prioritas bagi kita, tapi sangat penting sekali untuk formasi dan disiplin spiritual, pembentukan spiritual dan karakter. Saudara perhatikan, baik itu perintah negatif maupun perintah positif di dalam ayat 16 sampai ayat 20, itu sebenarnya bicara tentang bagaimana seorang raja itu mendisiplinkan dirinya. Mendisiplinkan dirinya dengan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak boleh, dan mendisiplinkan dirinya dengan apa yang sangat penting menjadi landasan dari kepemimpinannya, yaitu membuat salinan Taurat dan membacanya tiap-tiap hari. Nah, poin saya itu begini. Waktu kita memasuki disiplin, disiplin itu enak atau tidak enak? Waktu kita memasuki disiplin, disiplin itu enak atau tidak enak? Tidak enak. Karena kamu yang biasa jalan-jalan tak jelas, mendadak harus ikut aturan. Pergi harus tulis buku izin. Kemudian dengan siapa kamu harus kasih tahu. Pulang jam berapa kamu harus kasih tahu. Dengan siapa kamu harus kasih tahu.
Kemudian jam tidur diatur, jam makan diatur, jam belajar diatur, jam baca buku diatur, semuanya serba diatur. Kamu yang tidak biasa diatur selama ini, mau ngapain saja orang tidak nanya kamu juga, mendadak kamu harus masuk di dalam peraturan-peraturan dan disiplin-disiplin yang membatasi kamu dalam banyak hal. Itu enak atau tidak enak? Memang tidak enak. Jadi saya mengerti kalau Ibu Eni bilang saya tertekan. Memang kalau orang memasuki disiplin, dia tertekan memang. Tapi pertanyaannya, apakah karena kita tertekan lalu itu salah? Tidak dong. Karena disiplin itu memang tidak enak. Karena sekarang yang kita lawan itu bukan hanya hal-hal di luar sana yang kita pengen lakukan, tapi melawan diri kita sendiri. Saudara, musuh terbesar dari diri kita adalah diri kita sendiri. Satu kali lagi, musuh terbesar dari diri kita adalah diri kita sendiri. Waktu kita memasuki proses jalan disiplin, yang kita lawan itu terutama adalah diri kita sendiri. Keinginan kita untuk senang-senang, keinginan kita untuk tidak diatur, keinginan kita untuk foya-foya, keinginan kita untuk melakukan hal-hal berdosa, keinginan kita untuk bergaul tanpa batas. Waktu kita memasuki jalan disiplin, itu semua kan dibatasi. Jadi kita bukan hanya melawan apa yang ada di luar, tapi melawan diri kita sendiri. Memang itu tidak enak. Tapi kalau saudara hamba Tuhan, begitu memasuki jalan disiplin, kemudian saudara bilang saya tertekan, lalu saudara tidak lagi meneruskan jalan disiplin itu, saya kasih tahu saudara, dengar ini baik-baik. Kalau saudara tidak pernah melewati dan tuntas melewati jalan disiplin yang tidak enak itu, saudara tidak berhak berkhotbah. Saudara tidak berhak mengajar. Saudara tidak berhak mengkuliahi siapapun tentang Tuhan dan tentang kehidupan Kristen. Ibu Heni, tolong stop khotbah dulu. Masuki jalan disiplin dulu. Disiplin itu memang tidak enak. Dan kamu sekalian, saya waktu di dalam pembinaan mahasiswa praktek kemarin, mahasiswa baru kemarin saya bilang, kalau kamu mau lari 10 km, kemudian mendadak kamu ada di arena lari itu, baru 1 kilometer kamu sudah mati, napasmu sudah putus. Kamu harus latihan dulu, bukan? Dan itu bukan 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, terus menerus. Kamu mau jadi hamba Tuhan, melayani seumur hidup, tapi kamu tidak pernah mau memasuki jalan disiplin, proses disiplin, pembentukan karakter dan lain sebagainya, tapi kamu mau melayani, kamu akan menjadi perusak. Mengajarkan bukan hanya hal-hal yang salah, tapi juga tidak punya daya tahan di dalam pelayanan. Saudara, kita hidup di dalam era kecanggihan teknologi, ketersediaan informasi yang sangat berlimpah ruah sekarang, tapi itu tidak pernah menggantikan keharusan untuk orang studi secara formal. Karena saudara tidak bisa download karakter dari internet. Saudara tidak bisa download daya tahan dari Google. Saudara tidak bisa download worldview Kristen yang dibentuk dengan solid dari internet. Saudara tidak bisa download formasi spiritual dan karakter seorang hamba Tuhan dari internet. Saudara dapatkan itu melalui formasi, pembentukan, jalan disiplin. Harus bangun pagi, tidur tepat waktu, jam belajar diatur, kurikulumnya diatur. Tidak bisa langsung tiba-tiba belajar eskatologi. Harus mulai dulu dari pengantar, mulai dulu dari bahasa, mulai dulu dari tafsir 1, pengantar PB 1, pengantar PL 1. Jadi belajar secara teratur, kemudian worldview saudara diatur. Itu semua ada di dalam proses disiplin, dan itu tidak sebentar. Itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Kalau orang tidak mau mengikuti proses disiplin, begitu dia masuki proses disiplin, lalu mengeluh tidak enak, kemudian ngajarin jemaat, tidak ada ayat baca Alkitab, kamu yang goblok. Stop dulu berkhotbah lah. Jangan merusak kekristenan. Disiplin itu memang tidak enak, tapi tidak enak tidak berarti salah. Disiplin itu memang tidak bikin kita itu berbunga kangkung. Tapi kalau tidak membuat kita itu happy luar biasa, melayang-layang sampai di angkasa raya sana, tidak berarti bahwa itu tidak berguna. Khotbah-khotbah para hamba Tuhan yang belajar konsisten 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya, mungkin tidak terdengar menarik, mungkin.
Tapi mereka akan secara konsisten mengajarkan seluruh maksud Allah. Paulus di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17, 18, di dalam pertemuannya dengan para penatua dari Efesus, Paulus mengatakan, sebab aku tidak lalai mengajarkan seluruh maksud Allah. Tidak ada orang yang dipakai oleh Tuhan dengan tanggung jawab yang besar, kemudian memberkati banyak orang, tanpa terlebih dahulu Tuhan bentuk dengan jalan disiplin yang sangat ketat, yang sangat berat, dan tidak enak. Waktu saudara SD, saudara ikut disiplin. Saudara, itu masa bermain bukan? Tapi saudara harus batasi diri saudara bermain. Harus ikut sekolah, harus ikut kerja PR. 6 tahun saudara didisiplin, kemudian saudara dapat ijazah SD. SMP 3 tahun. Itu juga masa bermain itu. Masa remaja, pengen hura-hura kesana kemari. Tapi saudara harus batasi diri. Jam sekolah, kerjakan tugas, ikut lomba ini, ikut lomba itu. Kemudian 3 tahun, saudara dapat ijazah. SMA, apalagi itu saudara mulai lirik-lirik cewek, lirik-lirik cowok itu. Tapi saudara harus disiplin diri, tahan diri. Ikuti jam belajar, ikuti jam sekolah, kerja PR, kerja tugas. 3 tahun, dapat ijazah. Tidak ada kesuksesan tanpa disiplin. Jadi apa anehnya di gereja mengajari disiplin kepada jemaat, disiplin untuk pembentukan karakter, pembentukan spiritual, dengan mewajibkan jemaat untuk baca Alkitab. Bukan persoalan 3 pasal 1 harinya, tapi persoalan disiplinnya itu. Memang itu tidak enak. Tapi kalau tidak enak tidak berarti salah. Karena hanya dengan disiplin itu, karakter seseorang, spiritualitas seseorang, etika seseorang, daya tahan seseorang dibentuk. Itu tidak jadi dalam satu malam. Itu jadi melalui satu proses yang sangat panjang. Jadi ingat 2 hal itu, prioritas firman Tuhan dan betapa pentingnya proses formasi, pembentukan, disiplin, karakter, dan spiritual. Tuhan memberkati kita sekalian.